Shalom, selamat malam saudara. Puji dan syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus yang malam hari ini kembali mengumpulkan kita bersama dalam ibadah tengah minggu kita. Biarlah kita boleh merendahkan diri kita di hadapannya untuk menyembah Dia dan memberikan Dia. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk segala berkat, rahmat, dan anugerah yang kau berikan dalam kehidupan kami. Setiap hari engkau melimpahkan kasih sayangmu, berkat-berkat dan kebaikanmu kepada kami, hingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kasih sayang-Mu dan kebaikan-Mu. Dan biarlah Tuhan, dengan ucapan syukur yang kami persembahkan kepadamu,
Kau boleh berkenan dan itu semua boleh menyenangkan hatimu. Karena itu Bapa, pimpinlah ibadah kami ini dari awal hingga selesainya. Nyatakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Jamahlah setiap kami pribadi lepas pribadi. Nyatakan lawatan-Mu Tuhan Yesus dimanapun kami beribadah di malam hari ini. Sehingga kami semua boleh mendapatkan kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang dari surga. Berkat firman-Mu juga boleh kami terima, boleh menguatkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi-Mu tiada yang mustahil Tuhan. Walau secara tempat kami berjauhan satu dengan yang lain, tetapi dalam roh, di dalam Engkau Tuhan Yesus, kami akan menjadi satu, karena Engkau yang mempersatukan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau di malam hari ini. Kiranya Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bukan kami lagi Bapa, tapi biarlah Engkau yang memimpin dan Engkau yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa dan permohonan ini, dan kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sebagai anak-anak Allah, biarlah boleh selalu memiliki keyakinan iman untuk mengikut Dia sepanjang umur hidup kita. Jangan pernah ragu, walau apapun yang ada di depan kita, biarlah kita boleh tetap bertekad bahwa hanya Yesus satu-satunya. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Kami tidak akan pernah ragu Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur karena kita memiliki Dia, Allah yang membawa kita kepada seluruh kebenaran. Biarlah kita tidak akan pernah ragu, dan kita selalu mengikuti Dia, sang kebenaran itu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau
Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Biarlah itu menjadi pernyataan iman kita kepada Tuhan Yesus, bahwa apapun keadaan kita akan hidup untuk Tuhan Yesus. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, penyertaan-Mu Tuhan.
Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sungguh sangat luar biasa, Tuhan. Apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami reka-reka, semua Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Luar biasa anugerah yang Kau berikan, Tuhan Yesus. Ajaiblah Engkau, Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami berbahagia, dan kami bergembira karena kami memiliki Engkau, Tuhan. Kau memberikan begitu banyak hal baik dalam kehidupan kami, dan kami menikmatinya, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Ajarilah kepada kami agar kami boleh tetap mengikuti jalan-jalan-Mu dan hidup di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Sehingga setiap hal yang baik, setiap anugerah yang sempurna yang kami terima dari-Mu, Tuhan Yesus, tidak akan pernah kami sia-siakan. Tapi boleh selalu kami bawa dalam hidup kami, dan kami perkatakan kepada semua orang di sekitar kami. Sehingga mereka yang belum mengenal Engkau pun boleh berkesempatan mengenal Engkau dan merasakan begitu luar biasanya hidup di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami menanti-nantikan firman-Mu. Kami menanti-nantikan berkat-Mu di malam hari ini, Tuhan. Berkata dan berbicaralah Engkau kepada kami. Jamahlah hati kami dengan firman-Mu, Tuhan. Perbaharuilah pikiran kami dengan kebenaran-Mu, Yesus. Sehingga kami semua boleh mendapatkan kemenangan, kebangkitan, dan mendapatkan sukacita yang daripada-Mu. Bahkan kuasa kesembuhan turun ke atas kami, sidang jemaat-Mu, yang mendengarkan firman-Mu di malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bermohon Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukan dengan kebisaannya lagi Tuhan, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus boleh berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Dan Engkau Tuhan Yesus, kerja boleh menyertai pada kami selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap mendengar firman-Mu. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang kami dengar boleh bertumbuh, berakar, berbuah-buah, seturut dengan kehendak-Mu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama kembali masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan di dalam ibadah tengah minggu kita. Saudara dikasih, mari bersama-sama
kita membuka Alkitab kita mau belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Galatia 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat ia telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima sebagai anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali pada saat ini masuk di dalam firman Tuhan untuk belajar bersama dari apa yang Tuhan kehendaki. Tema firman Tuhan buat kita adalah menjadi anak-anak Allah. Saudara kekasih, di hari-hari yang lalu Tuhan sudah menyatakan kuasa-Nya kepada kita, memberikan kita kesempatan untuk menikmati ibadah-ibadah di mana kita boleh merayakan Paskah, boleh merayakan kebangkitannya, boleh merayakan, saudaraku, Dia naik ke surga untuk boleh menyediakan tempat bagi kita sebagai anak-anaknya yang sudah Dia berikan kuasa kepada kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kalau tadi dikatakan tema firman Tuhan bagi kita adalah menjadi anak-anak Allah. Saudara kekasih, untuk menjadi anak-anak Allah atau disebut juga masuk menjadi keluarga Allah hanya dengan satu jalan, yaitu dengan dilahirkan kembali menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Demikianlah, saudara kekasih, janji firman Tuhan buat kita dari Yohanes 1 ayat 12, firman-Nya berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya." Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Sungguh karena kebaikan-Nya, kemurahan-Nya yang memberikan kepada kita iman pengharapan yang teguh dan percaya sungguh-sungguh kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Allah satu-satunya yang memberikan hidup di dalam kehidupan kita. Saudaraku, menjadi anak-anak Allah berarti diangkat menjadi anak, orang yang dilahirkan kembali atau diberi hak atau diakui sebagai anak-anak Allah. Itulah yang kita terima, saudaraku, karena kita percaya kepada Yesus. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku, perkataan firman ini, saudara kekasih,
hanya diperkenankan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Demikianlah firman-Nya di dalam Efesus 1 ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amin. Haleluya. Saudara kekasih, kerelaan kehendak Yesus Kristus yang menentukan kita semua menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris kerajaan-Nya. Haleluya. Saudara kekasih, dasar untuk menjadi anak-anak Allah adalah kasih karunia Allah dan pekerjaan Yesus Kristus bagi kita semua. Haleluya. Saudaraku, hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang diangkat oleh Allah Bapa menjadi anak-anak-Nya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita sebagai anak-anak Allah yang menerima kuasa itu, mari tetap kita tekun melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita hari lepas hari. Biarlah kita boleh tekun menanti-nantikan Dia yang adalah Raja kebenaran di kehidupan kita. Saudara kekasih, bukti bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Allah adalah kesaksian daripada Roh Allah. Kesaksian daripada Roh Kudus Allah di dalam hati kita yang menyatakan bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah dan kita dapat berkata kepadanya, "Ya Aba, ya Bapa." Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh bebas menyebut Dia adalah Bapa kita. Bapa yang luar biasa, yang tidak kita temukan di dalam permukaan bumi ini. Dia begitu luar biasa memanggil dan memilih kita, menetapkan kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara kekasih, kita dapat menyebut Allah Bapa itu adalah Bapa kita sendiri yang sungguh sangat mengasihi kita. Saudara kekasih, yang kedua, saudaraku, sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah, firman-Nya berjanji bahwa kita menjadi sewaris dengan Yesus Kristus. Firman-Nya, saudaraku, yang memberitahukan rahasia kebenarannya di dalam Roma 8 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Haleluya. Saudara kekasih, kita sudah sama-sama menyaksikannya. Kita sudah bersama-sama menerima berita keselamatan itu, di mana Yesus menderita di kayu salib untuk mengampuni seluruh hutang dosa kita, untuk menyelesaikan semuanya. Hal itu adalah suatu penderitaan yang tidak ada taranya, saudaraku. Dia menderita bahkan sampai mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Oleh sebab itulah tadi firman itu berkata, saudaraku, kita harus mau bersama-sama menderita dengan Dia. Penderitaannya adalah karena dosa. Oleh sebab itu kita juga harus mau menderita, mati terhadap dosa dan hanya hidup bagi Allah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Satu syarat yang diberikan oleh Allah agar kita boleh sewaris dengan Yesus, harus rela menderita untuk tidak lagi merespon segenap dosa. Bukan karena kekuatan kita, tetapi apa yang dikaruniakan oleh Allah Bapa. Dia melihat kepada keadaan kita bahwa kita tidak berdaya untuk mengalahkan dosa. Tetapi Dia mengutus Roh-Nya yang kudus. Yesus naik ke kerajaan surga dan Dia mengutus Roh Kudus penolong di dalam hidup kita agar kita menerima kuasa itu. Ada kuasa untuk mati terhadap dosa dan hanya hidup bagi Allah kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mati terhadap dosa dan hanya hidup bagi Allah kita, hanya tunduk dan taat kepada perintah-perintah yang dikaruniakan oleh Allah Bapa kepada kita. Yang ketiga, saudaraku, sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara kekasih, Tuhan Yesus telah memerintahkan kepada murid-muridnya agar mereka boleh menerima Roh Kudus. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid itu agar mereka boleh tetap menanti-nantikan janji Bapa, yaitu saudaraku, kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, di mana Roh Allah, Roh Kudusnya boleh dimeteraikan di dalam seluruh penghidupan kita, yang memimpin kita kepada kehendaknya. Saudara kekasih, itu boleh nyata, itu boleh ada di dalam para muridnya, para rasul itu, saudaraku. Ketika Roh Kudus itu turun bagi mereka, apapun yang mereka alami tidak lagi menjadi hambatan untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka menjelajah seluruh daerah-daerah untuk memberitakan firman Tuhan sampai mereka boleh berhasil, saudaraku, di mana Roh Kudus dicurahkan untuk menggenapi, untuk menyempurnakan apa yang menjadi tujuan mereka. Tujuan mereka untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan ketika mereka pergi, Allah mengutus malaikatnya berbicara kepada mereka. Saudaraku, seperti yang dialami oleh Filipus itu, saudara kekasih, mereka tidak takut walaupun teman sepelayanannya sudah dibunuh Stefanus, saudaraku, tetapi semakin giat karena sudah ada pembaharuan, oleh karena hadirnya Roh Allah memeteraikan segala apa yang menjadi kehendak Allah di hidup mereka. Demikian juga, saudaraku, hal ini diperintahkan kepada kita semua lewat firman-Nya di dalam Yohanes 20 ayat 22 bagian B, dikatakan oleh Yesus, terimalah Roh Kudus. Haleluya. Saudaraku, ketika Yesus sudah bangkit, saudara kekasih, Dia mengunjungi murid-muridnya, saudaraku. Ketika itu Yesus datang berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kedatangan Yesus, saudaraku, kepada setiap orang yang percaya kepadanya membawa pembaharuan. Dari ketakutan menjadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkobar-kobar hati mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena apa? Yesus mengaruniakan kuasa itu kepada mereka. Demikian kepada kita, saudaraku. Dia, janji itu tetap berkuasa sampai saat ini. Dikatakan kita harus menerima Roh Kudus yang menjadi kuasa di dalam hidup kita. Sebagai tandanya kita adalah anak-anak Allah,
ada Roh Kudus yang diutus oleh Allah di hidup kita. Maksud Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita adalah, saudaraku, yang pertama, untuk memimpin hidup kita, hidup di dalam kesucian, dan mengaruniakan kuasa bagi kita semua untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau kita semua sudah benar-benar memperhambakan kehidupan kita kepada Allah yang hidup, Allah di dalam nama Yesus Kristus yang mengaruniakan kuasa itu bagi kita, pastilah kita, saudaraku, juga seperti murid-murid itu, ada niat yang baik, ada karakter yang sudah diubahkan, sehingga setiap hari di dalam perjalanan hidup kita ada cita-cita, ada niat yang baik. Aku mau menjadi saksi, dan oleh kuasa Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa, meneguhkan saudaraku, menyempurnakan kerinduan kita itu, dan dibuatlah berhasil saudaraku, seperti yang dialami oleh Filipus itu, saudaraku. Mereka hanya rindu untuk memberitakan firman Tuhan, tapi Allah mengutus malaikatnya untuk berkata kepada Filipus, pergilah. Diberitahukan dengan jelas kemana mereka harus pergi. Dan ketika Filipus boleh melihat ada seorang di atas kereta untuk membaca isi kitab suci yang terambil dari Yesaya, Roh Kudus berkuasa dan berbicara kepada Filipus, dekatilah. Dan Filipus boleh berbicara kepada sida-sida itu dengan berkata, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Kata Filipus. Sida-sida itu berkata, mana mungkin aku mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku. Saudara kekasih, terjadilah dialog yang baik karena Roh Kudus yang menetapkan perjalanan Filipus untuk memberitakan, dan dimulai dari ayat yang boleh diberitahukan itu dan sampai kepada pertobatan. Dan mereka, sida-sida itu, melihat ada air, saudaraku, dan berkata, adakah halangan kalau aku dibaptis? Apa kata Filipus, saudaraku? Kalau Tuhan percaya. Dan sida-sida itu berkata, aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara kekasih, terjadilah tujuan daripada Filipus untuk memberitakan firman Tuhan, karena Roh Kudus boleh meneguhkan tujuan itu, saudaraku. Demikian kepada kita, saudara kekasih. Ketika kita lewati perjalanan hidup kita hari lepas hari, oleh sebab Roh Kudus sudah diutus oleh Allah Bapa di hidup kita, karena kita sebagai anak-anaknya berhak menerima janji itu, maka saudaraku, seluruhnya diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus menjadi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Kemanapun kita melangkah, ada kerinduan untuk memberitakan firman Tuhan, maka tidak akan ada yang sia-sia perjalanan anak-anak Tuhan. Sebab saudaraku, Tuhan Yesus tidak, saudaraku, meninggalkan kita sedetik pun. Itu janjinya, saudara kekasih, agar sesuai dengan kehendaknya kita boleh tunduk dan taat kepada kehendaknya. Saudara kekasih, Tuhan ingin agar kehidupan kita senantiasa memancarkan terang Tuhan Yesus dimanapun kita boleh berada, kepada semua orang,
supaya orang-orang dapat melihat Yesus Kristus di dalam kita oleh kuasa apa, saudaraku? Oleh kuasa kemuliaan Allah yang sudah mengubahkan hidup kita menjadi anak-anak Allah. Sebab Tuhan Yesus, saudaraku, tidak rela kita menderita, maka diberikan kepada kita kuasa agar kita menjadi anak-anaknya yang kuat. Kuasa itu, saudara kekasih, dapat kita bawa, dapat kita nikmati, dapat kita andalkan dimanapun kita berada. Haleluya. Sungguh saudaraku, kita beruntung menjadi anak-anak Allah seluruhnya. Ya saudaraku, kalau dia berkata, damai sejahtera ku berikan bagimu. Luar biasa saudaraku. Damai sejahtera yang dari kerajaan surga. Haleluya. Dan itulah saudara kekasih yang mengubah seluruh penghidupan kita. Yesus yang ajaib dan sempurna itu boleh meletakkan kuasa itu di hidup kita, agar hidup kita mengalami pembaharuan menjadi serupa dan dengan gambarnya. Amin. Haleluya. Demikianlah saudaraku, janjinya bagi kita semua lewat firman-Nya di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Haleluya. Amin. Atas janji kebenaran firman Tuhan yang diberikan bagi kita semua pada saat ini. Jadi saudaraku, kita semua wajib menjadi gambaran Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia yang penuh kegelapan ini. Kuasa Roh Kudus-Nya yang sanggup, saudaraku, membuat kita hidup berpadanan dengan firman yang sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Saudara kekasih, inilah nasihatnya bagi kita. Inilah penghiburan bagi kita semua. Inilah janji-janji yang mulia yang kita terima dari Bapa kita yang sesungguhnya. Saudara kekasih, jadilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Jangan sampai lupa bahwa kita adalah anak-anak Allah yang diberi kuasa untuk menyapa Bapa di sorga. Allah yang Maha Kuasa itu menjadi Bapa kita dan diberikan kuasa kepada kita agar kita boleh menerima kuasa Roh Kudus yang menyanggup kita melakukan kehendak-Nya. Terpujilah nama Yesus Kristus yang sanggup menjadikan kita semua menjadi anak-anak-Nya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita menyembah Allah kita dengan kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu.
sanggup mengubahkan hidupmu menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, mengubahkan hidupmu menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Sungguh luar biasa perbuatan-Mu ya Allah di dalam kehidupan kami. Oleh kasih yang sempurna yang bersumber dari kerajaan-Mu mengalir di dalam nama Yesus Kristus, memberikan kuasa kepada kami semua untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur Engkau sangat sempurna. Tiada yang lain, hanya Engkau yang menjadi dambaan kehidupan kami, yang menjadi penolong, yang menjadi pemberi hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur. Kami mau Tuhan, kami mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu senantiasa hari lepas hari di dalam perjalanan kehidupan kami, agar tujuan kehidupan kami adalah untuk mempermuliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan,
malam hari ini kami berbahagia sebab Engkau menyingkapkan isi hati-Mu bagi kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan, berkatilah kami semua yang seia sehati, sehati sepikir Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau di dalam ibadah tengah minggu kami pada malam hari ini. Walaupun kami boleh beribadah secara online, tapi kami rasakan kuasa-Mu yang tetap mengikat, mempersatukan kami untuk tetap sehati sepikir, menanti-nantikan janji-Mu yang iya dan amin digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan pengajaran-Mu pada malam hari ini boleh tetap menjadi ingat-ingatan di dalam kehidupan kami, bahwa hidup yang kami hidupi bukan lagi milik kami, tapi milik Allah, di mana Yesus Kristus memberikan kepada kami kuasa untuk boleh dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus yang memberikan kuasa, yang memberikan kehendak-Nya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari yang terkecil sampai yang termuda sidang jemaat-Mu. Baik pria dan wanita, jemaat yang lama, jemaat yang baru Tuhan, kami tetap Tuhan Yesus berharap akan kasih setia-Mu mengikat, mempersatukan kami di setiap jam-jam ibadah yang kami lakukan. Biarlah Tuhan yang menjadi pemimpin, Roh Kudus menjadi pemimpin, dan Yesus Kristus yang menjadi kepala kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruhnya di dalam kehendak-Mu, para hamba-hamba-Mu, Ibu Gembala sidang kami, Pendeta Susi, Pendeta Silo. Oh Tuhan, demikian seluruh hamba-hamba-Mu, para pengerja-pengerja-Mu yang sudah Engkau ikat dan persatukan kami di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Mohon berkat dan kuasa-Mu ya Allah Bapa, yang menetapkan perjalanan pelayanan kami di hari-hari yang akan kami lakukan, agar itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Asal Engkau hadir, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang menetapkan ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dimanapun sidang jemaat-Mu boleh berada pada saat ini, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, agar kami boleh tetap bersama-sama di dalam jam-jam ibadah yang sudah Tuhan pertetapkan untuk kami nikmati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh di dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Tuhanlah yang menjadi dokter di atas segala dokter. Sembuhkanlah saudara-saudara kami, agar oleh seturut dengan kehendak-Mu semua menerima pembaharuan, tubuh yang lemah dikuatkan. Oh Tuhan, hati yang mengalami penderitaan, oleh kuasa kehadiran Tuhan Yesus Kristus, kami semua boleh bangkit di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Maju di dalam Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami semua jemaat-Mu GBS Baladewa di tempat ini menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk menerima kuasa, berhak untuk menerima janji-janji Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, meteraikanlah seluruh janji-janji-Mu menjadi ada di dalam kehidupan kami, sebab kami percaya sungguh yakin yang bersumber dari kerajaan-Mu itulah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkatilah seluruhnya Tuhan, keluarga lepas keluarga yang mengalami seluruh rintangan hidup, yang mengalami seluruh masalah. Biarlah hanya Yesus yang menjadi jawaban bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini hanya Engkau pengharapan kami,
Jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Semua jam-jam ibadah yang Tuhan perkenankan, kami mohon agar Roh Kudus yang memimpin, baik itu di dalam rumah ibadah kami, demikian juga di luar rumah ibadah kami, agar tetap boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Rencana pelayanan Tuhan, rencana baptisan yang dilaksanakan pada bulan Juni ini, Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil keputusan untuk mau mengikut Yesus selama-lamanya, kami serahkan Bapak Situmorang dan Ibu beserta anaknya Deron kepada Tuhan, agar seturut dengan kehendak-Mu, terlaksanalah apa yang menjadi kehendak-Mu bagi keluarga ini. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami bersyukur Bapa, biarlah itu semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami semua boleh bersukacita. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Bapa yang baik, Raja di atas segala raja, bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke, kami letakkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah kuasa yang sanggup Tuhan untuk menyelamatkan bangsa kami. Ampunilah kesalahan dan dosa bangsa kami Tuhan. Pimpinlah semua di dalam kehendak-Mu, terutama para pemerintah kami Tuhan, agar mereka dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan oleh kuasa-Mu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera oleh perbuatan Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di pergantian kepemimpinan bangsa kami serahkan kepada Tuhan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan melanjutkan kepemimpinan dari Bapak Jokowi di bulan Oktober nanti. Biarlah Tuhan Yesus yang menerangi seluruhnya bangsa dan negara kami, dan oleh kuasa-Mu ya Tuhan, pemerintahan kami boleh berjalan dengan baik untuk mensejahterakan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya Engkau pengharapan kami. Jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Inilah doa pengharapan kami, pujian penyembahan kami kepadamu. Ibadah kami yang sungguh jauh dari sempurna, tapi kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu, sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di dalam nama yang penuh kuasa itu kami menyapa-Mu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.